Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama dengan NIM 3213131035. Kenalkan, nama saya Iqbal Purwanto dari kelompok 4 dengan NIM 321214. Saya Monika Amelia Sinaga dengan NIM 32131131040. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Nasution dengan NIM 3213131009. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan alam yang ada di bumi selama ini. Bumi ini terus mengalami perubahan yang dari bentang alam, misalnya dari gunung, sungai, dan lain sebagainya, itu pasti akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari perubahan bentang lahan itu? Sederhananya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan proses perubahan lahan di permukaan bumi, yaitu adanya tenaga dan proses geomorfologi. Tenaga geomorfologi itu adalah kekuatan yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Nah, tadi tenaga, sekarang adalah proses. Proses geomorfologi bisa diartikan sebagai segala pengerjaan fisis dan kimiawi yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian tenaga dan proses. Dari sini kita bisa membagi keduanya menjadi dua bagian besar tenaga yang mungkin sudah sangat familiar, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen ini seperti katanya, yaitu N atau in yang artinya di dalam, yaitu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Sementara tenaga eksogen, ya seperti katanya X yang artinya di luar, adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga dan proses geomorfologi ini, baik endogen maupun eksogen, akan berpengaruh terhadap bentuk muka bumi selama ini. Tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi sebagai pembentuk yang paling awal. Jadi bisa dikatakan bahwa tenaga endogen ini mempelopori ataupun mempengaruhi pembentukan bumi yang lainnya. Nah, tenaga atau proses ini tercipta akibat adanya tenaga dari dalam bumi itu sendiri. Tenaga ini akan menimbulkan perubahan pada permukaan bumi, dan dalam proses pembentukan muka bumi ini, tenaga endogen ini juga terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu ada diastropisme atau tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme yang dalam hal ini meliputi gempa bumi. Yang pertama ada diastropisme ataupun tektonisme. Nah, tektonisme ini adalah proses tenaga endogen yang terjadi akibat adanya tekanan dari panasnya yang ada di dalam inti bumi, menciptakan tenaga yang mendorong ataupun menarik lapisan yang ada di dalam bumi. Lapisan bumi yang mengalami proses tektonisme ini akan tertarik ataupun terdorong, sehingga akan kembali menarik ataupun mendorong lapisan di atasnya, hingga menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi. Akibat dari tektonisme ini, bumi mengalami patahan dan lipatan, sehingga di setiap permukaan bumi pasti kita pasti menemukan seperti bukit ataupun gunung. Nah, itu karena terjadi karena ada proses tektonisme ini sendiri yang terjadi di Nah, gerak tektonisme ini juga merupakan suatu perubahan bentang alam yang kompleks, ya. Dalam artian, tektonisme ini juga terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada epirogenesa atau epirogenetik. Nah, gerak epirogenesa ini merupakan proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang bersifat lambat. Arah pergerakannya vertikal dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Nah, epirogenesa ini terbagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama epirogenesa positif dan juga epirogenesa negatif. Nah, selanjutnya setelah epirogenesa ada istilah juga gerakan orogenesa atau orogenetik. Nah, yang mana pengertiannya yaitu gerakan lempeng yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang sempit di permukaan bumi. Orogenesa ini cenderung mengubah bentuk atau deformasi permukaan bumi. Contoh orogenesa ini meliputi patahan atau sesar dan juga lipatan atau fold. Nah, kedua gerak tektonisme ini memiliki perbedaan yang mudah dipahami gitu, ya. Maksudnya epirogenesa ini berlangsung dalam waktu yang lama di daerah yang lebih luas, sementara orogenesa itu cenderung lebih singkat dan juga proses terjadinya itu hanya membentuk
suatu kawasan yang terjadi di wilayah tertentu saja seperti patahan dan lipatan. Dapat disimpulkan bahwasanya pergerakan epirogenesa dapat dibagi menjadi dua, yaitu pergerakan epirogenesa positif dan pergerakan epirogenesa secara negatif. Begitu pula dengan pergerakan orogenesa dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk lipatan dan dalam bentuk patahan. Materi selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah atau terapi dapat diartikan dalam bentuk pergerakan magma yang ada di dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi. Magma yang bergerak menuju permukaan bumi ini dipengaruhi oleh adanya tekanan yang lebih besar di dalam perut bumi sehingga mendorong magma ini menuju ke permukaan bumi. Magma yang telah atau maupun yang telah sampai ke permukaan bumi disebut dengan lava. Magma yang bergerak di permukaan bumi ini akan melalui celah-celah atau pipa-pipa alami yang ada di dalam perut bumi yang disebut dengan terusan sekunder. Magma ini disimpan di dalam perut bumi dalam bentuk kantong magma. Semakin dalam kantong magma ini akan semakin besar daya letusan yang dihasilkan. Pada umumnya, lava atau pada khususnya lava merupakan komponen utama dalam proses pembentukan muka bumi. Proses vulkanisme ini dapat digambarkan dalam bentuk aktivitas gunung api. Gunung api ini juga dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan prosesnya. Berdasarkan bentuk dan prosesnya ini juga dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gunung api tipe Mars. Gunung api tipe Mars ini apabila gunung api meletus akan bersifat eksplosif. Contohnya adalah gunung api Lamongan yang ada di Jawa Timur. Yang kedua adalah gunung api tipe Perisai. Gunung api tipe Perisai ini gunung api yang landai. Pada umumnya gunung ini memiliki kantong magma yang cenderung dangkal sehingga letusan yang dihasilkan cenderung efusif dan lava yang dikeluarkan sangat cair. Contoh gunungnya gunung Perisai ini adalah gunung api Mauna Loa yang ada di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga adalah gunung api tipe strato atau kerucut. Seperti namanya, gunung ini memiliki bentuk kerucut raksasa. Dengan ciri khas pada umumnya, gunung ini memiliki kantong magma yang cenderung dalam sehingga letusan dihasilkan cenderung eksplosif dan magma yang dikeluarkan tidak secair halnya dengan yang gunung api tipe Perisai. Contohnya gunung ini adalah gunung api Merapi yang terletak di batasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya adalah gunung api dapat dibagi berdasarkan keadaannya. Dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gunung api aktif, pasif, dan mati. Materi selanjutnya adalah seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang dihasilkan oleh adanya aktivitas geologi. Seisme atau gempa bumi ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu pergerakan lempeng, baik itu pergerakan secara konvergen maupun divergen, serta adanya lipatan maupun patahan, serta adanya sesar-sesar aktif yang ada di permukaan bumi. Dan gempa bumi ini juga dapat dihasilkan oleh adanya aktivitas gunung api. Dalam prosesnya pembentukan muka bumi, seisme atau gempa bumi ini seringkali menjadi proses utama dalam pembentukan permukaan bumi. Apabila seisme terjadi, akan menciptakan cerukan-cerukan baru
maupun retakan-retakan. Menurut terjadinya gempa bumi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini terjadi apabila adanya pergerakan magma di gunung berapi. Yang kedua itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi apabila adanya pergeseran lempeng di permukaan bumi. Yang ketiga ada gempa runtuhan atau terban. Gempa ini terjadi apabila adanya tanah longsor di dataran tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang dapat mengubah permukaan bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen ini berupa air, angin, hingga gletser yang akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk lalu menumpuknya hingga membuat permukaan yang baru. Dalam proses pembentukan muka bumi ini, tenaga eksogen terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah pelapukan. Yang kedua ada erosi atau pengikisan, yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan, dan terakhir itu ada mass washing atau pergerakan batuan dan tanah. Nah, pelapukan itu adalah proses hancurnya peristiwa massa batuan, baik itu secara kimiawi, fisika, hingga biologi. Pada umumnya, sangat alami di mana proses pelapukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana proses pelapukan ini bergantung pada faktor-faktor seperti cuaca atau iklim, keadaan topografi, vegetasi atau organisme, dan terakhir adalah struktur batuan. Nah, kalau pelapukan itu kan ada terbagi jadi 3 jenis nih. Ada pelapukan fisika, kimiawi, dan pelapukan biologi. Pelapukan fisika ini terjadi karena adanya massa batuan yang terkena suhu atau cuaca. Nah, yang kedua itu ada pelapukan kimia. Pelapukan ini terjadi akibat adanya batuan-batuan yang terkena zat-zat kimia. Nah, yang terakhir itu ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi ini terjadi apabila adanya batuan-batuan yang terhinggap dari tumbuhan atau vegetasi, seperti adanya batuan atau tanah yang akar-akarnya hingga menembus batuan-batuan Erosi. Erosi air adalah erosi yang terjadi disebabkan oleh air atau air hujan, di mana tingkat curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi bentuk daerah yang dilewatinya. Erosi air ini dapat mengakibatkan tebing pada sungai menjadi semakin dalam, lembah menjadi semakin curam, dan terjadi pembentukan gua. Materi yang selanjutnya adalah tahap terjadinya erosi. Erosi ini terbagi menjadi 5, yaitu erosi air, erosi oleh organisme, erosi oleh gletser, erosi oleh angin, dan erosi oleh gaya berat. Yang selanjutnya ialah pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan atau sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh tenaga angin atau air. Nah, berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sedimentasi akuatis, kedua sedimentasi marin, yang ketiga sedimentasi eolis. Kemudian berdasarkan tempat pengendapannya, sedimentasi terbagi menjadi 5, yaitu sedimen fluvial, kedua sedimen marin, yang ketiga sedimen aluvial, yang keempat sedimen limnis, dan yang terakhir sedimen lacustris. Kemudian yang selanjutnya ialah mass wasting atau pergerakan batu dan tanah. Mass wasting bisa juga disebut pergerakan batu dan tanah. Pergerakan tanah atau batu adalah sebuah proses pemindahan dan penghancuran massa batuan atau tanah dalam skala yang besar ke tempat yang lebih rendah. Nah, pada umumnya hal ini terjadi karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Berdasarkan prosesnya, pergerakan tanah atau batu ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pergerakan lambat, yang kedua pergerakan cepat, yang ketiga landslide, dan yang terakhir amblesan.